Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang masih berada di rumah. Ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Andus Hendrik R. Vanggidae, MSI. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita beribadah dalam tuntunan tema murid yang berkarakter Kristus. Menjadi murid artinya seseorang yang pada mulanya tidak dapat melakukan apa-apa, diajarkan untuk belajar melakukan sesuatu guna meningkatkan kemampuan diri serta mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Memang demi memperoleh hal tersebut membutuhkan proses yang tidak begitu singkat dan mudah, karena segala sesuatu akan membutuhkan proses. Dalam kehidupan sebagai orang percaya pun demikian. Kita dipanggil untuk belajar semua ajaran tentang Kristus dan memiliki karakter Kristus sebagai guru yang agung. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Bahwa belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Namun, apakah kita telah menjadi murid yang berkarakter Kristus? Marilah kita merenungkan pertanyaan ini melalui ibadah saat ini. Sambil berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Tahbiskan ibadah ini, pertolongan kita
ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sebagai yang membimbing ibadah kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 pada ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-6 ayat 21, begini firman Tuhan: karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Diulangi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita sambut bacaan firman Tuhan ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 309 pada bait yang pertama. Tumbuh di matamu, yang pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau Tuhan memberikan kepada kita waktu, dan mestinya itu cukup bagi kita untuk dapat memanfaatkannya bagi kepentingan-kepentingan kita, bagi orang lain, dan teristimewa sebagai upaya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita telah secara maksimal memanfaatkan waktu dimaksud, tetapi kita sadar bahwa kerap kali kita terperangkap dalam kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa kita. Karena itu, mari kita berteduh sejenak. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Mari mengaku segala dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu sekalipun pandemik COVID-19 belum memberikan tanda-tanda akan berakhir, tetapi penyertaan Tuhan menjadi kekuatan yang menopang kami. Di sini ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mengaku kerap kali kami terperangkap dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam kesalahan-kesalahan kami, bahkan dalam dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami
Bebaskanlah kami dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikanlah kami dari segala kecemaran kami karena nama-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 201 pada ayat yang pertama. Sidang jemaat yang berbahagia, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mewartakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Rohul Kudus, yaitu pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Mari kita menyanyi bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 265 ayat 1. Rupamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebus dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita mempersiapkan bacaan Mazmur
Mazmur pasal 1 yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama hingga sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, di bawah tema murid yang berkarakter Kristus, bacaan firman Tuhan disampaikan kepada kita menurut Injil Matius pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, diamkanlah semua suara yang ada
Dan biarlah suara-Mu yang boleh bersuara kepada kami. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Haleluya. Tema khotbah pada saat ini, murid yang berkarakter Kristus, yang terambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Injil Matius pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-21. Saudara-saudara sekalian, seorang muda menjumpai Yesus dan bertanya kepadanya tentang perbuatan baik apakah
yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan seperti ini menarik. Ketika orang-orang lain sedang sibuk dengan pertanyaan menyangkut hal-hal yang harus diperbuat sekarang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik baginya saat ini, orang muda ini justru bicara tentang kehidupan yang kekal. Saya menduga orang muda ini telah selesai dengan persoalan kehidupannya saat ini, sehingga isu-isu di seputar kehidupan masa kini tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik baginya untuk diperbincangkan. Ia karena itu ingin bicara tentang masa depan. Ia ingin bicara tentang kehidupan yang kekal. Dan untuk maksud itu, ia datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang muda ini merasa perlu untuk bicara dengan Tuhan Yesus? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah salah satu di antara sekian banyak orang yang diminta untuk berpendapat, diminta untuk berbicara tentang masa depan. Tuhan Yesus dipilih secara acak untuk berpendapat atau untuk diminta pendapatnya tentang masa depan. Yang kedua, dengan menyebut Yesus sebagai guru, bahkan guru yang baik, orang muda ini paham bahwa Yesus memiliki kompetensi yang memadai untuk bicara tentang masa depan. Dalam keyakinan yang seperti dimaksud, maka orang muda ini mengajukan pertanyaan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah jawab Yesus terhadap pertanyaan orang muda ini? Kepada orang muda ini, Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Sekali lagi, jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan Yesus seperti ini sesungguhnya tidak secara spesifik tertuju pada pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang kehidupan yang kekal. Boleh jadi Yesus tidak ingin mempercakapkan hal-hal yang terlalu jauh. Ia tidak ingin bicara tentang kehidupan yang kekal seperti yang menjadi keinginan daripada orang muda ini. Ia tidak ingin masuk ke dalam agenda orang muda ini, ke dalam keinginannya secara personal dengan mempertanyakan tentang
apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena itu, Yesus bahkan sebaliknya berbicara tentang kehidupan. Dan boleh jadi itu menunjuk kepada kehidupan saat ini, kehidupan masa kini dan di situ. Tuhan Yesus berkata, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mata Yesus, percakapan tentang kehidupan yang kekal mesti memiliki titik berangkat pada percakapan tentang kehidupan saat ini, tentang kehidupan masa kini. Pesannya jelas, janganlah engkau terperangkap dalam percakapan tentang kehidupan yang kekal, tentang kehidupan di masa yang akan datang, sementara percakapan tentang kehidupanmu saat ini, kini dan di sini terabaikan. Percakapan tentang masa depan harus dimulai dari percakapan tentang kehidupan sekarang, tentang kehidupan masa kini. Saudara mesti mulai berinvestasi sekarang agar engkau dapat menikmatinya di masa depan. Karena itu kepada orang muda ini, Tuhan Yesus berkata, turutilah segala perintah Allah. Di mata Yesus tak ada percakapan tentang masa depan jika engkau sendiri tidak siap untuk menuruti perintah Allah saat ini. Dan itu disampaikannya secara terbuka kepada orang muda yang mendatanginya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Kristus, sampai pada bahagian ini orang muda itu seharusnya paham. Ia berkata, semuanya itu telah kuturuti. Ayat yang ke-20. Ia ingin mempertontonkan kepada Yesus bahwa ia memiliki dasar yang kuat, tetapi juga kualifikasi yang sangat memadai untuk mempercakapkan atau untuk memulai suatu percakapan tentang masa depan, suatu percakapan tentang kehidupan yang kekal. Yesus karena itu paham dengan siapa ia sedang berhadap-hadapan. Dan bagian-bagian yang dipaparkan kepadanya memberikan penjelasan bahwa orang muda ini sedang berada pada track yang benar untuk mempercakapkan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Bagi Yesus, orang muda ini serius untuk mempercakapkan dengan dirinya tentang masa depan, tentang kehidupan yang kekal. Dan seharusnya percakapan sudah semestinya selesai sampai di situ. Saya justru menjadi heran ketika kepada Yesus orang muda ini bertanya, apakah lagi yang masih kurang? Jenis pertanyaan seperti ini justru menampilkan bahagian yang lemah dari orang muda ini, yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang anti klimaks jika dibandingkan dengan semangatnya yang menggebu-gebu dalam mencari kehidupan yang kekal. Dan karena itu kita pahami Tuhan Yesus memanfaatkan bahagian ini. Ia mengajukan suatu tes kecil yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, tetapi juga yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan kepada orang muda ini sebagai berikut. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Matius 19 ayat yang ke-21. Suatu permintaan yang tentunya tidak diduga sebelumnya oleh orang muda ini. Suatu pernyataan yang mengejutkan. Dan karena itu kitab suci memberikan penjelasan bahwa ketika orang muda ini mendengar permintaan seperti dimaksud, maka ia mesti pergi dengan sedih hati. Dan kitab suci memberikan penjelasan sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang saya kasih, pertanyaan yang menggelitik dikemukakan dalam bagian ini. Apakah Yesus bermaksud agar orang-orang muda ini atau agar orang muda ini mesti memiskinkan dirinya sebagai syarat untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga? Apakah orang muda ini harus membuang segala properti yang ada padanya untuk mengikuti dirinya? Saudara yang saya kasihi, tentu tidak. Yesus hanya ingin menggali, Yesus hanya ingin menelusuri motivasi yang terdalam bagi orang muda ini ketika ia datang kepada Yesus dan mempercakapkan tentang hal masuk ke dalam kerajaan sorga, tentang kehidupan yang kekal. Dan apa yang nampak dalam bagian ini akan memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya orang muda ini memiliki agenda tersendiri, memiliki agenda terselubung, hidden agenda, di balik keinginannya untuk mempercakapkan tentang kehidupan yang kekal. Mengapa? Jika orang muda ini sungguh-sungguh ingin memperoleh hidup yang kekal, dan bahwa Yesus mengajukan syarat tentang penjualan propertinya, maka tentu ia akan berkata kepada Yesus, "Oke, Guru, berikanlah kepada aku waktu yang cukup agar aku dapat pergi dan menjual segala propertiku, dan kemudian aku memberikan kepada orang miskin, lalu aku akan mengikuti Engkau." Logikanya seperti begitu. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Orang muda itu ia pergi dengan sedih hati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidden agenda terselubung yang ada di balik keinginan orang muda ini untuk mempercakapkan tentang kehidupan yang kekal sesungguhnya muncul di sini. Ia ingin mempertahankan propertinya sekarang dan juga terus berlangsung sampai ke masa yang akan datang. Orang muda itu ingin mempertahankan apa yang menjadi miliknya sekarang dan tidak ingin melepaskannya. Ia berharap bahwa Tuhan Yesus akan memberikan legitimasi terhadap kepemilikannya, sedemikian sehingga propertinya menjadi properti sekarang, tetapi juga properti yang akan ia bawa ke masa yang akan datang. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam bahasa yang lebih kasar, sebenarnya orang muda ini ingin membujuk Yesus agar dapat memberikan jaminan berkaitan dengan kelangsungan kepemilikannya terhadap properti yang ada sekarang ini, yang berada di dalam tangannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagian ini menarik. Orang muda ini ingin agar agenda-agendanya itu kemudian diikuti oleh Tuhan Yesus. Ingin agar bahwa agenda-agendanya menjadi agenda-agenda daripada Yesus. Sehingga pertanyaannya, jika ia ingin menjadi murid, dapatkah seorang murid mengikuti agenda? Dapatkah seorang guru mengikuti agenda seorang murid? Menjadi pertanyaan yang menarik. Jika Yesus ingin mengikuti apa yang menjadi agenda daripada orang muda ini, maka sebenarnya logika akan terbalik. Sesungguhnya yang akan menjadi guru adalah orang muda itu, dan Yesus menjadi murid. Dan karena itu Tuhan Yesus menampik
bagian ini. Ia mengatakan, pergilah dan jualah segala propertimu. Dan orang muda itu pun pergi dengan sedih hati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter murid ditampilkan Kristus dalam bagian ini. Sang murid mesti beradab, mesti berjalan, mesti konsisten dengan jalan seorang guru. Sang murid mesti ada dalam agenda-agenda daripada seorang guru. Bukan sebaliknya, seorang guru menyesuaikan dengan agenda daripada muridnya sendiri. Inilah yang disampaikan, inilah yang dimaksud dengan seorang murid yang berkarakter Kristus. Seorang murid yang menempatkan Kristus dan pengajarannya sebagai prioritas. Dan bukan agenda-agendanya, dan bukan keinginan-keinginannya secara personal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang lebih penting muncul dalam bagian ini. Yesus ingin mengatakan kepada orang muda itu secara tegas bahwa harta milik, betapapun itu berharga, tidak dapat membeli masa depan. Yesus ingin mengatakan kepada orang muda itu bahwa harta milik bukan tiket untuk dapat menjangkau masa depan. Engkau hanya dapat menyongsong masa depan ketika engkau mau datang kepada Yesus, ketika engkau mau mengikuti Yesus, ketika engkau mau menjadi murid yang berkarakter Yesus. Hanya dengan begitu, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Karena itu Yesus berkata, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke-21. Bagi Yesus bagian ini tidak dapat dinegosiasikan, tidak dapat kemudian didiskusikan agar dengan begitu orang-orang muda ini dapat kemudian menyusupkan agenda-agendanya. Bagi Yesus, seorang murid haruslah dapat datang kepada gurunya, kepada Kristus. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa pembicaraan tentang masa depan membutuhkan komitmen yang bersifat total dari seorang murid untuk kemudian mau mendatangi Kristus sebagai guru. Kita tidak mungkin berbicara tentang masa depan dalam kondisi ketika kaki kita terikat pada persoalan-persoalan masa kini, apalagi persoalan-persoalan di masa yang lampau. Inilah poin yang utama dan yang terutama. Mengertilah kita ketika orang muda itu tidak dapat menanggalkan keterkaitannya dengan harta miliknya, keterkaitannya dengan propertinya, maka ia harus pergi. Yesus kemudian menyindirnya dengan berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-24 dari Injil Matius pasal yang ke-19. Apa yang ingin dikatakan dalam bagian ini? Tinggalkanlah untamu agar engkau dapat berjalan bersama-sama Kristus melintasi lubang jarum. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, sebagai jawaban terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dan Engkau juru selamat. Silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan persembahan kita. Dan untuk mengantar persembahan kita, kita akan menyanyi Kidung Jemaat nomor 290 pada ayat yang pertama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan syukur, natsar dan perpuluhan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, tiba saatnya kami akan mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan. Berkati persembahan kami ya Bapa, agar persembahan ini berguna bagi pelebaran kasih-Mu, khususnya di Jemaat Bethlehem Osapa Barat. Terlebih daripada itu Bapa, biarlah kami mau mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat-Mu. Mengampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama Kidung Jemaat 290. Syukur
Saudara-saudara sekalian, mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Tuhan menghimpunkan kami di sini untuk memuliakan nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu dan belajar dari Kristus untuk dapat menjadi seorang murid yang berkarakter Kristus. Kerap kali kami memiliki agenda-agenda tersendiri, agenda-agenda terselubung ketika kami datang kepadamu. Dan sungguh kami melihat seperti dalam bacaan kami, agenda-agenda terselubung dimaksud terbuka. Tak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat belajar bahwa ketika kami berkeinginan untuk menjadi murid-Mu, maka kami taruh hidup kami dalam agenda Tuhan. Maka kami taruh keinginan-keinginan kami, maka kami taruh harapan-harapan kami di dalam Tuhan. Dan bukan sebaliknya, Tuhan mesti menyesuaikan dengan apa yang kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Dari kisah tentang orang muda ini, kami dapat belajar tentang bagaimana menjadi murid yang berkarakter Kristus, yang menyerahkan diri secara total untuk mengambil bahagian dalam tugas menyelamatkan dunia dan manusia. Kami taruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami ingin berdoa bagi gereja Tuhan dalam persekutuan mereka, kesaksian, tetapi juga dalam pelayanan kasih mereka. Upaya-upaya untuk menata organisasi, Tuhan memberkati kami. Tuhan juga memberkati jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Tuhan, kami ingin taruh pergumulan kami khususnya pada era pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan dapat mengadakan hal yang terbaik bagi kami. Dan karena itu kami tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati semua kami dan hal-hal yang menjadi pokok pergumulan kami. Biarlah nama-Mu kami muliakan, biarlah agenda-Mu kami taruh dalam hati kami. Ini doa kami ya Bapa, ampuni kami akan kesalahan kami. Demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyi bersama-sama NKB 189 pada bait yang pertama.
sidang jemaat Tuhan, jadilah murid yang berkarakter Kristus, yang memandang ke depan dan yang berjalan bersama-sama Kristus Sang Guru yang agung. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam tugas dan karya pelayananmu dengan membawa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.